Selamat sore semuanya. Tiba saatnya kembali kita akan mempersiapkan diri untuk trading plan kita seminggu ke depan dan juga mencari beberapa saham yang memiliki potensi besar untuk cuan besok tanggal 14 Februari 2022 ya, dan juga beberapa hari mendatang mulai besok tanggal 14 sampai dengan hari Jumat tanggal 18 Februari ya. Namun sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, jangan lupa untuk seperti biasa like dan subscribe serta share dan bunyikan notifikasinya pada channel YouTube Anda ya, supaya Anda tidak tertinggal video-video lanjutan yang saya upload dan juga beberapa saham potensial yang sewaktu-waktu dapat saya upload di YouTube. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita akan membahas dulu IHSG-nya dan juga indeks global dan bagaimana potensinya pergerakannya untuk minggu yang akan datang ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kemarin hari Jumat IHSG ditutup dalam bentuk candle doji dan berada di dekat resisten. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya minggu lalu itu tanggal 8, IHSG sempat lagi mendobrak dan mencapai level tertinggi. Hanya mencapai level tertinggi ya, tapi belum berhasil untuk close di level itu. Kemudian dia turun, kemudian naik lagi dan close all time high di 6.834 ya. Kemudian harga turun, terkoreksi lagi dan berusaha untuk mendobrak resisten sebelumnya yaitu 6859, namun belum berhasil. Hanya sempat mencapai level yang lebih tinggi lagi 6873, tapi belum berhasil close di atasnya. Jadi resistennya masih belum jebol ya 6859 ini. Dan kemudian terkoreksi turun. Jadi terciptalah resisten baru yaitu 6859. Dan kemudian hari Jumat kemarin tertutup doji ya, tampaknya berusaha untuk naik lagi namun belum berhasil membentuk candle bull yang signifikan. Dan kalau menurut pandangan saya, candle seperti ini adalah candle ragu, di mana market masih ragu untuk lanjut naik ataupun bakalan turun ya. Tapi kalau pandangan saya, candle ini mirip dengan yang pertama, namanya candle hanging man ya, seperti yang saya pernah jelaskan dulu di weekly-nya. Pernah ya, beberapa minggu yang lalu di weekly itu pernah muncul candle hanging man dan kemudian dibanting jauh ya, ini hanging man kayak gini. Kemudian sempat dibuanting jauh, tapi kemudian baru minggu depannya dia bisa berhasil naik. Sekarang muncul lagi candle hanging man mirip, tapi dia berada di time frame daily dan berada di area resisten. Dan menurut pandangan saya, secara price action, candle seperti ini akan cenderung turun ya. Kalau misalnya candle ini akan turun beneran dalam minggu depan, kemungkinan dia akan menguji support 6731 dan kemudian support ini akan menjadi penentu apakah dia bisa berhasil naik lagi atau tambah breakdown ya. Kemungkinan juga moving average-nya akan bergerak ke arah 6731. Ya, sangat mungkin. Atau bisa juga langsung, kalau misalnya tekanannya sell-nya kenceng ya, bisa jadi dia moving average-nya nggak sampai ke sini, malah mungkin akan bertahan di sini aja. Dan kemudian level inilah yang mungkin kedua berpotensi untuk dites 6694 ya. Kemudian yang ketiga baru nanti di dekat dengan trendline ini yaitu 6646. Another thing yang membuat saya cukup yakin bahwa dalam minggu depan ada tendensi untuk turun adalah tensi dunia yang saat ini sedang diancam oleh kemungkinan perang Amerika dan Rusia ya. Jadi ada tensi yang cukup memanas antara Rusia dan Amerika ya, sengit kapal perang Rusia kejar-kejaran. Dan kemudian berita internasional juga kemungkinan akan ada tekanan sell yang cukup mengancam ya, karena adanya tensi panas antara Amerika dan Rusia, dan ini juga mempengaruhi bursa saham Wall Street. Kita lihat kemarin hari Jumat subuh turun 1,43%, S&P turun 1,75%, dan kemudian turun 1,9 ya, Nasdaq turun minus 2,78 dan S&P fix naik ya, lompat. Jadi ini merupakan indikasi yang cukup penting ya, turunnya cukup kuat. Jadi menurut pandangan saya ada potensi terutama saham Asia. Maksud saya apalagi saham Asia ya, termasuk Indonesia, tentu saja akan terkena efeknya ya. Jadi siap-siap kalau misalnya hari Senin besok kemungkinan besar akan lebih turun. Saya tidak tahu seberapa, tapi kemungkinan untuk naik yang jelas jauh lebih kecil daripada kemungkinan untuk turun.
Oke, apapun itu kita lihat aja, pantau terus berita tentang Amerika dan Rusia nanti. Moga-moga aja tidak turun terlalu dalam kalau memang harus turun, dan segera kembali naik ya, sehingga tradingan kita lebih banyak potensinya untuk apa? Lebih aman ya, maksudnya lebih aman dan lebih antusias ya, bisa lebih agresif karena banyak yang naik kalau indeksnya naik. Jadi sentimennya kalau negatif itu menurut saya agak hati-hati daripada nanti kejeblos ya, tidak usah terlalu agresif. Ya, kalau kita lihat tadi Amerika, kita lihat di indeksnya juga cenderung turun. Untuk detail mengenai pembahasan saham-saham global Amerika dan juga China dan juga S&P dan juga indeks Jerman itu sudah saya jelaskan di video terpisah tentang indeks global. Anda boleh lihat ya, sejam yang lalu sudah saya upload. Jadi intinya saham-saham dunia juga cenderung pada kepingin turun ya, karena adanya situasi global yang cukup memanas. China juga cenderung turun. Kita lihat Jepang juga cenderung turun. Kita lihat ini juga semua pada minus semua ya. So hati-hati banget. Singapura masih plus karena kemarin malam dia sudah close duluan. Dan UK juga merah, dan kita lihat di sini emas dunia langsung breakout ya. Saya pernah info suggest untuk buy di grup di angka 1833 dan akhirnya kemarin breakout juga. Dan kalau emas naik itu berarti salah satu pertanda bahwa ada sesuatu yang mengancam stabilitas global, sehingga orang-orang otomatis lebih memilih safe haven aset seperti emas. Ya, sekaligus saya bahas sebentar. Emas ini saya pernah gambar di chart weekly ya, bentuknya itu menurut analisa dan pandangan saya itu mirip segitiga symmetrical triangle. Dan kalau misalnya segitiga ini breakout ya, breakout ke atas atau ke bawah itu bisa kencang banget. Tapi kalau dilihat polanya dia cenderung breakout ke atas ya. Jadi ini adalah beberapa target yang kemungkinan bisa akan tercapai kalau misalnya situasi global masih terus memanas, apalagi sampai terjadi perang misalnya. Ini misalnya terjadi perang dunia ketiga, bukan tidak mungkin dia akan melampaui harga emas pada saat puncak Covid kapan hari di 2076. Oke, jadi itu situasi global dan IHSG yang terbaru dan apa saja yang kemungkinan untuk mempengaruhi pergerakan IHSG minggu depan ya. Jadi menurut pandangan saya ada potensi yang besar ya untuk koreksi ya. Saya tidak ulangi lagi, Anda bisa rewind lagi kalau mau mendengarkan. Namun demikian tentu saja tetap secara technical dan price action ada saham-saham yang mempunyai potensi untuk cuan. Tergantung kita memilihnya saham apa ya, bukan asal saham. Biasanya kalau kalau indeksnya cenderung turun itu saham-saham yang agak gorengan atau saham gorengan atau yang untuk fast trade itu cenderung akan tetap jalan ya. Jadi lebih baik dari dulu saham-saham yang terlalu blue chip atau saham-saham yang merupakan penggerak IHSG menurut saya dihindari dulu. Mendingan cari saham-saham second liner atau kalau misalnya saham-saham yang lain yang sifatnya kayak LQ45, Blue Chip gitu-gitu, lebih baik Anda pasang stop loss yang lebih ketat. Oke, kandidat pertama adalah GZCO. Menurut saya saham ini sudah mencapai target ya, sudah saya infokan di grup kapan hari. Dan selamat bagi Anda yang sudah join dan join di grupnya. Semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Dan kalau kita lihat ada potensi juga takutnya besok agak turun atau kebanting atau dalam beberapa hari mendatang. Lebih baik kita kalau mau trade GZCO nunggu aja di garis hijau yang sudah saya gambar ini. Kemudian Anda pasang stop lossnya, kalau Anda mau ketat Anda bisa pasang di 92 yang pertama, yang kedua Anda bisa pasang di 88 ya. Jadi sangat mungkin nanti dia akan retrace sebentar dan kemudian naik lagi. Kalau saya sih tidak prefer untuk ngejar lagi ya, sudah naik tinggi. Kalau misalnya ternyata terbang lagi lebih tinggi gila-gilaan gimana Pak? Ya sudah. Jadi saya anggap itu bukanlah rezeki saya dan saya tidak menyesal. Terus bagi Anda yang sudah dapat terbang sangat tinggi dan swing yang sangat dalam ya nggak apa-apa, itu rezeki Anda. Dan memang ada beberapa style trader, ada yang suka hold panjang dan bisa dapat panjang, ada yang seperti saya lebih cenderung tradernya pendek-pendek.
ya. Namun bukan berarti Anda tidak bisa mengejar ya. Kalau misalnya Anda ingin mengejar, saya lebih berpandangan lebih baik Anda cari antrean yang agak tebal di sekitar 115-an ya. Jadi ada kemungkinan level ini akan diuji pada opening market. Anda akan amati dulu. Kalau misalnya ada antrian tebal, Anda boleh masuk. Bisa aja harga masih lanjut ke atas. Terus kemudian bila Anda yang suka HK, ya nggak apa-apa, Anda boleh masuk. Tapi saran saya kalau HK dengan volume yang lebih kecil, ya, dengan lot yang lebih kecil dan dengan stop loss yang terbatas. Maksimal Anda harus cut loss di 111, baik ya entry di sini maupun Anda entry di sini. Ya, jadi Anda bisa entry di sini. Saya kasih warna hijau. Saya kira sudah cukup jelas ya dengan keterangan gambar yang sudah saya pernah jelaskan sebelumnya, bahwa hijau ini adalah entry, merah adalah stop loss, ya, biru itu adalah target. Jadi kalau kita mau mentarget, anggaplah masih akan naik sepanjang candle ini, ya, maka ya kira-kira bisa sampai ke 140 targetnya. 140 bisa aja kalau misalnya GCCO ini masih ngamuk ya, masih murka, bisa aja Anda akal dan dapat di sini, bukan tidak mungkin ya. Anda perhatikan waktu opening market dan Anda lihat bid offernya dan juga kecenderungannya ya. Itu GCCO. Kemudian ada MDKA, karena yang tadi saya jelaskan emas cenderung naik, maka menurut pandangan saya biasanya saham untuk MDKA ini cenderung juga akan ikut naik. Apalagi saat ini MDKA sedang berada di area support. Ya, support daily walaupun bukan support weekly, dan sudah terpantul naik. Jadi ada kemungkinan MDKA akan lanjut naik ke area sekitar moving average 50 ya, dan baru kemudian nanti kita lihat apakah akan lanjut lebih naik lebih tinggi lagi. Dan kalau kita lihat di sini terbentuklah sebuah resisten yang mungkin akan menghentikan harga sejenak. So ada kemungkinan juga bisa sampai ke sana. Jadi Anda boleh masuk langsung hari Senin. Atau mungkin Anda mau buy if break di garis hijau ini. Kemudian Anda pasang stop lossnya jangan lupa di 3480. Apalagi situasi globalnya lagi sangat memanas, Anda harus pasang stop loss dengan sangat ketat ya. Target pertamanya ya kita pasang dulu di moving average 20 aja. Kemudian target yang kedua kita boleh pasang di area resisten di 3850. Ya, itu untuk MDKA, semoga ikut dengan harga XAU dan bisa naik. Hari Senin ingat pasang stop lossnya jangan lupa. Ya, kemudian DSNG ini seperti yang pernah saya jelaskan dalam beberapa video sebelumnya dan juga di grup ya, dan juga saya sudah suggest entry di 575, maksudnya pandangan ya, bukan keharusan. Dan Anda boleh perhatikan kalau misalnya dia nanti breakout dari segitiga ini, maka kemungkinan naiknya bisa kencang sampai 645. So stick on the plan, stop lossnya tetap di sini. Bagian yang belum masuk dan masih mau ngejar, masih keburu, belum terlalu jauh, Anda boleh masuk dengan stop loss yang kurang lebih sama di sekitar 550 dengan target biru di 645. Kemudian ABA ini Jumat sore juga tiba-tiba moro-moro terbang ya, tahu-tahu naik. Dan saat ini sudah terkena resisten. Jadi kemarin Jumat itu langsung fly breakout dari MA50 dan langsung hit target. Dan saat ini sedang dihadang oleh resisten, karena itu ada rejection shadow kayak gini. Ini adalah resistennya. Jadi menurut saya, apalagi dengan situasi yang cenderung ada potensi untuk turun duluan, lebih baik saya akan menunggu di dua level ini, yaitu 386 atau 368. Ya pas banget ya kebalikannya. Jadi saya kira 386 ada potensi karena dia dekat dengan moving average 200. So sangat berpotensi ini di trigger kemudian akan terbang ke next target, yaitu di sekitar 442. Targetnya di 442 dulu. Kalau ada update target akan saya update di grup ataupun di video selanjutnya. Karena itu bagi Anda yang belum join grupnya, silahkan join pada keterangan yang ada di bawah video ini. Ya, grup Telegram. Next adalah BGTG. BGTG juga polanya masih cukup menarik ya, jadi secara teknikal ini masih oke untuk ditradingkan, tapi tetap hati-hati dengan stop loss yang sudah saya jelaskan. Masih ada potensi untuk lanjut sesuai dengan tanda panah ini. Targetnya adalah di 300. So bagian yang sudah masuk dari bawah tentu udah cuan atau mungkin sudah hit target di sini dan sudah take profit di sini. Sekarang adalah retracementnya ya, dan masih ada potensi untuk tetap mau naik lagi. Saat ini adalah retracement, jadi masih keburu. Anda mau masuk, Anda boleh nawar-nawar dikit di 272, atau Anda mau masuk
nunggu retracementnya di 266 ini juga tidak apa-apa, atau mungkin Anda langsung mau masuk juga tidak apa-apa ya, tapi stop lossnya Anda harus tingkatkan, Anda ketatin maksud saya di 248 ya maksimal. Target pertama di sini, target kedua tetap di sini BGTG ya. Kemudian selanjutnya adalah Indi ini juga polanya masih menarik banget. Dia sudah breakout dari resistance gap dan kemungkinan dia akan lanjut ke target sekitar 2330 ya. Ini akan menjadi target. Ya, jadi bahkan bukan tidak mungkin ini bisa sampai ke 2400-an ya. So, bagi Anda yang mau masuk, saya kira lebih aman Anda nunggu retracement di sini ya. Lebih aman nunggu retracement di situ. Karena di sini juga ada support dan bagi Anda sudah masuk di sini tentu sudah semakin jauh dari stop loss-nya ya. Jadi Anda sudah boleh take profit kalau misalnya Senin langsung hit di sini, atau mungkin take profit sebagian. Bagi Anda yang masuk di sini ya, stop loss-nya adalah di area 2020. Ya, targetnya di sini, target kedua bisa di sini. Oke, itu untuk Indi. Bahkan bukan tidak mungkin dia bisa sampai sini ya, tapi kita target di sini dulu. Nanti saya akan update kondisinya di video selanjutnya atau di grup. Ya, kemudian PTBA chartnya juga cakep, mungkin sekali masih akan lanjut naik dan masih on the track so far ya. Bisa jadi akan hit target 2950 atau 3080 dalam waktu tidak terlalu lama. Yang jelas 2950 akan sangat lebih potensial untuk di hit dalam waktu dekat. Anda masih boleh masuk ya dekat-dekat garis hijau ini dengan stop loss di sekitar 2770, atau kalau Anda mau ketat Anda boleh pasang di 2800 ya, maksimum Anda pasang di 2760 maksimum. Oke, itu untuk PTBA dan Indi dan juga beberapa call yang lain menarik, tapi saya nggak bahas ya, nanti takut kebanyakan. Kemudian ada CNNT ini chartnya juga masih cakep, dia kelihatannya membentuk ball. So kalau kayak gini ada dua skenario Anda untuk entry. Yang pertama adalah nunggu di 1755 ya, kemudian dengan stop loss di sekitar maksimal di 1560. Versi stop loss yang ketat ada di sekitar 1660. Targetnya bisa di 2015 atau bahkan bisa lebih ya, saya kira di sini dulu lah. So saya rasa lebih baik nunggu retracement ya, tapi kalau Anda agresif dan Anda mau HK, Anda boleh langsung masuk dengan stop loss sama di 1660. Itu CMNP ya. Sebentar ya. Kalau skenario pullback bisa begini. Atau bisa langsung juga. Bisa langsung sampai sini. Next setelah CMNP ya, ada LUCK ini juga masih on the track ya. Saya sudah suggest atau info untuk entry di dua garis hijau ini di grup ya, dan masih on the track. Moga-moga aja Senin lanjut ke 374 atau 432. Bagi Anda yang belum masuk silahkan masuk dengan stop loss yang tertera. MTWI ini juga cukup menarik, tapi saya kira akan ada sedikit retracement. Kalau dari style gerakannya, dia kemungkinan akan retrace dulu setelah dia breakout dari MA20. Sangat mungkin dia akan retrace dulu, kemudian baru dia akan naik ya. Mungkin dia akan ke target sini dulu lah. Kelihatannya candlenya bergeraknya, kelihatannya gayanya rapat-rapat. So target yang pertama adalah di sini. Anda mau entry di sini atau mau langsung HK. Cuman kalau HK saya ingatkan lagi, biasanya resikonya lebih besar karena itu lotnya harus lebih kecil. Bukannya tidak boleh HK ya. Kemudian target yang kedua adalah di sekitar 210. Next setelahnya adalah Sido ini bagi Anda yang suka ya, saya hanya memaparkan bahwa secara price action ada potensi, tapi saya sendiri nggak begitu suka, gerakannya agak lambat dan menurut saya agak terlalu waste time dengan saham-saham yang terlalu slow. Tapi nggak apa-apa, ini gimana pun secara price action potensi untuk menghasilkan cuan, jadi Anda boleh masuk langsung
Dengan stop loss kira-kira di sekitar 910 ya. Kemudian targetnya yang pertama Anda boleh pasang di 985, tapi saya kira akan tembus ya. Saya kira ada potensi dia akan sampai ke sini ya. Itu untuk Sido, atau Anda boleh nawar dikit-dikit di 940-an sini juga enggak apa-apa. Anda boleh mau HK juga bisa ya. Kalau mau swing ya sangat mungkin bisa sampai ke sini ya. Kemudian ada MPMX. MPMX ini juga sangat menarik ya. Sudah pernah saya info juga untuk entry di grup ya. Jadi entry yang pertama adalah di sini, entry yang kedua di sini, dua-duanya kena, dan kemudian harga sekarang sudah nyendok kembali ke atas. So menurut saya ada potensi retracement lagi hari Senin, bisa jadi ya. Retracement mungkin nggak sampai ke sini, tapi mungkin pendek aja. Ini karena saya lihat dari sentimen global ya, mungkin bawa turun sahamnya dikit-dikit. Jadi ada dua skenario, bisa aja langsung terbang. Tentunya bagi Anda yang sudah masuk, Anda tetap pasang stop loss atau trailing stop ya. Dan bisa juga retracement, jadi Anda bisa dua versi entry. Anda bisa langsung HK dengan lot yang lebih kecil, atau Anda tunggu dengan lot yang agak lebih besar. Bila Anda baru masuk, maka stop lossnya yang terbaru adalah di garis ini 1025 ya. Ini adalah posisi entry sebelumnya yang sudah cuan saat ini. Anda mau take profit dulu karena situasi globalnya lagi panas, boleh, tidak masalah. Amankan profit Anda minimal sebagian. CSRA dan next. CSRA ini sawit-sawitan juga lagi rame, dan sudah saya info untuk entry di dua titik ini di grup atau di video sebelumnya kalau nggak salah, saya lupa. Yang jelas ini on the track dan akan menuju target 610 dan 645. Bagi Anda yang mau entry on pullback bisa ya. Anda mau nunggu lagi di sekitar 585, atau Anda cari entryan yang agak-agak tebal di sini-sini. Saya kira masih ada potensi, atau mungkin antrian tebal bisa terjadi di 595. Anda coba tunggu di situ atau lihat-lihat dulu ya. CSRA saya harap bisa lanjut Senin, potensi ya. Kemudian ada Energ ya, ini juga potensinya banget untuk masih akan up dalam beberapa waktu ke depan, tapi menurut saya ini sudah close candle weekly. Saya sebut di grup ya, sudah close candle weekly. Kalau dia bisa bertahan tetap di atas dan nggak dibanting kayak gini, maka ini dia sudah breakout dari zona weekly dan kemungkinan akan terus lanjut. Ada dua versi. Kalau misalnya dia ada turun ekstrim, maka kemungkinan yang menjadi support adalah 136. Itu versi pertama untuk entry ya. Anda boleh pasang stop lossnya agak ketat. Mungkin Anda mau pasang di 129 kalau misalnya nunggu di situ ya. Jadi Anda pasang buy ordernya di situ untuk buy limit, atau buy if ya. Buy if harga mencapai sini. Versi kedua, kalau kita lihat di sini masih ada support ya. Jadi kemungkinan harga bisa sampai sini dulu. Anda bisa nunggu di sini, kemungkinan akan diajak turun sini dulu, dan kemudian Anda boleh pasang stop loss di 140 ya. Jadi versi kedua untuk energi adalah dia bisa retrace ke sini dan kemudian dia bisa lanjut lagi ke atas. Itu versi kedua. Ya, untuk targetnya yang pertama adalah di resisten ini dulu. Untuk the next targetnya kita lihat di weekly-nya. Harga sebelumnya, nah ini dia bisa sampai ke 196. Itu target kedua. Ya, target ketiga bisa sampai ke 242. Sangat mungkin ya, karena dia sangat strong dan lebih strong, dan termasuk salah satu candle terbesar yang pernah ada sejak 2 tahun terakhir. Ini yang terakhir yang gede itu di 2018 sebelum akhirnya dibanting dan diem sangat lama. Ya, jadi energi sangat mungkin untuk sampai 242 agak medium term ya, medium term. Kemudian kita lanjut next sahamnya adalah KIN. KIN ya. KIN ini juga oke. Jadi sudah pernah saya jelasin secara pola, kelihatannya dia masih ada potensi untuk lanjut naik ke atas untuk pola N. So Anda boleh masuk ya, Anda boleh masuk dengan stop loss terbatas di 510-an atau mungkin agak ketat. Setidaknya target di dekat sini masih akan tercapai 580 ya. Nanti akan saya update lagi misalnya bisa tembus.
Sorry, langsung aja ya. Kalau misalnya dia bisa tembus, bisa jadi dia akan sepanjang candle yang gede ini, sangat mungkin ya. Kalau polanya ini kelihatannya menarik dan bakal naik, mungkin sekali targetnya bisa sampai 685 atau mungkin 675 lah. Itu untuk kin. Kin. Bentar kita lihat weekly-nya. Weekly-nya ada resisten di sini. Saya kira bisa nyampe sini. Ya, itu untuk kin. Next setelahnya adalah tadi kita sudah bahas MDKA, saya lupa bahas Antam. Antamnya juga ada potensi untuk naik karena dia punya emas juga. Kondisi terkininya dia sudah breakout dari moving average 20. Dan saat ini membentuk bullish engulfing juga. So masih sangat besar potensi untuk dia lanjut naik setelah dia mantul dari retest moving average 20 di sini. Kemungkinan dia akan terus masih akan lanjut lagi. Ya, jadi Anda boleh langsung masuk saya kira ya. Anda boleh langsung masuk atau nunggu dulu ya. Kalau mau langsung masuk stop lossnya yang ketat. Stop lossnya di sekitar 1745. Targetnya di dua garis biru ini 1995 dan 2070. Itu untuk Antam. Inco mirip-mirip saya nggak bahas ya, nanti kebanyakan. Kemudian ada ESIP. Secara chart ini juga masih cukup menarik. Saya udah pernah jelasin di grup hari Jumat yang lalu. Masih akan ada potensi, intinya akan lanjut ke target berikutnya di 205 atau setidaknya dia akan sampai ke 188 lagi. So ada dua versi untuk entry ya, Anda boleh entry di sekitar sini 178. Anda coba tunggu antrian yang lebih tebal, agak tebal. Kemudian Anda pasang stop lossnya di 165. Moga-moga aja bisa keangkat naik ya dan mencapai target yang sudah saya gambar ini. Kemudian yang terakhir adalah Toba. Toba ini juga cukup menarik karena dia baru yang pertama mantul dari moving average 20 ya, saya sudah gambar entry-nya juga di grup. Dan kemungkinan besar akan tetap lanjut ya. Jadi apalagi ini sudah membentuk daily pin bar dan dia sudah mantul dari MA20 dan support daily, so kemungkinan besar dia akan mencapai target di 1805 terlebih dahulu atau mungkin saya naikkan targetnya di 1850. Ya, jadi akan sangat mungkin Toba ini akan lanjut naik. Polanya bagus, apalagi chartnya ini membentuk pin bar yang cakep banget. Skenario pertama, skenario kedua adalah mungkin dia akan retrace dulu karena kondisi global lagi kepengen turun. Dan kemudian baru dia akan membawa harga naik ke atas. Oke, saya kira cukup dulu, udah cukup banyak, apalagi di tengah tensi global yang memanas, saya kira udah jangan terlalu banyak. Saya kira cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan. Anda baca-baca, Anda lihat-lihat lagi, Anda dengerin lagi. Moga-moga ada yang serak di hati Anda dan sama dengan pandangan Anda. Dan moga-moga apa yang saya sampaikan di video ini berguna bagi peningkatan probabilitas Anda untuk cuan ya di setiap saham yang Anda tradingkan. Dan moga-moga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya kira cukup sekian dulu. Selamat mempersiapkan diri, selamat hari Minggu, dan terima kasih sudah nonton. Salam profit.